فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hendaknya raihanku pembahasan yang lalu kita sudah masuk pada nawasikh yang kedua, yaitu apa? Inna wa akhawatuha, amalannya amalan inna wa akhawatuha apa? Surah menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Taib, jelas. Hendak ya Mujahid. Anggota grup inna ada berapa? 6. Sebutkan. Sudah 6 belum? La'alla, tayyib, jelas. Dari ke-6 huruf-huruf ini hendak ya Ilhan. Dari ke-6 huruf-huruf ini yang berfungsi kalau kita ingin menyerupakan mana? Ka'anna, tayyib. Yang memiliki makna angan-angan, seandainya. Laita, tayyib, jadi hendak ya Abdullah. Mana dari ke-6 huruf ini yang memiliki makna untuk menguatkan inna dan anna? Taib. Yang memiliki makna untuk harapan, semoga, makna semoga itu harapan. Tidak tahu. Abdul Hafid. La'alla, tayyib, yang memiliki makna untuk menyusulkan ungkapan agar tidak dipahami salah. Mana? Lakinna, tayyib, jelaskan. Hendak ya Isnad. La'alla al-aduwa qadim. Maknanya bagaimana? La'alla al-aduwa qadim. Taib, menunjukkan kekhawatiran, istilahnya apa? Taraji atau tawakko? Tawakko. Nah, jangan musuh datang.
khawatir musuh datang. Baik, jadi sekarang kita lanjutkan dulu untuk jenis yang ketiga, dhanna wa akhawatuha. Pembahasan dhanna wa akhawatuha akhwan disebutkan di sini hanya untuk melengkapkan jenis-jenis nawasikh. Nah, karena dhanna dan akhwatnya memiliki fungsi sama, yaitu menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Padahal tidak ada hubungannya dengan pembahasan marfu'at. Kenapa? Karena pada dhanna dan akhwatnya ada tidak yang marfu'? Tidak ada, semuanya mansub. Nah, diingat kembali fungsi dhanna wa akhwatuha. Apa Ukasyah fungsi dhanna wa akhwatuha? Amalannya menafsirkan mubtada menjadi maf'ul awal, terus dan menasabkan khabarnya juga dijadikan sebagai maf'ul tsani. Baik, ahsanta. Anggotanya perhatikan ikhwan, untuk dhanna wa akhwatuha anggotanya lumayan banyak ya. Anggotanya 10 di sini. Baik, anggotanya 10 dan semuanya berupa fi'il. Nah, semuanya berupa fi'il, yaitu dhanna, hasiba, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, ittakhadha, ja'ala, dan yang ke-10 sami'a. Tayyib. Ini dihafal. Semuanya berupa apa? Isim atau berupa huruf ini? Betul, Muhammad aja. Semuanya berupa fi'il. Nah, tidak ada yang berupa isim, tidak ada yang berupa huruf. Untuk dhanna semuanya berupa fi'il. Nah, fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul. Faedah, perhatikan. At-tis'atul ula muttafaqun 'alaiha. Fi'il 9 yang awal, ikhwan, berarti dari dhanna sampai nomor 9 apa? Ja'ala. Ini semuanya disepakati bahwasanya dia amalannya merubah mubtada dan khabar dijadikan sebagai 2 maf'ulnya. Adapun yang ke-10 wa sami'a mukhtalafun fiha. Nah, sami'a diperselisihkan padanya, masuk dhanna atau tidak, yaitu masuk grup dhanna atau tidak. Was sahih, dan yang sahih untuk sami'a, ikhwan, mendengar maknanya, qaulul jumhur annaha laysat min akhawati dhanna. Yang sahih bahwasanya sami'a menurut pendapat jumhur bukan termasuk dari saudara-saudaranya dhanna. Berarti tidak masuk grup dhanna. Bal hiya min af'alil hawas an-nasibah li fi'lin wahid. Bahkan sami'a ini masuknya pada apa? Af'alul hawas. Apa yang dimaksud dengan af'alul hawas? Yaitu masuk pada fi'il-fi'il yang dilakukan oleh indera kita, al-hawas. Naam. Tayyib, al-hawasul khamsah. Hawas itu indera kita itu 5. Normalnya manusia inderanya 5. Apa saja itu? Ini sami'a indera apa namanya? Indera pendengaran. Terus yang kedua, penglihatan, yaitu apa? Layaba, besar. Amsara, ra'a. Nah, ini di bawah ada nih. Af'alul hawas khamsah.
Ya. Fiil-fiil hawas yang berupa apa? Indra. Ada 5 ya kawan, indra kita. Maka dalam bahasa kita namanya panca indra, bukan Pancasila. Panca indra. Baik. Gantian tinggal kalau memiliki lebih dari itu berarti punya indra ke-6. Nah, ini sudah biasanya para dukun ngaku-ngakunya punya indra ke-6. Sami'a, ini indra apa? Pendengaran, mendengar. Absara, indra penglihatan. Syamma, indra apa? Penciuman. Ya, hidungmu itu bau enggak? Kalau ada yang bau-bau bisa mencium baunya. Dzaqa, indra apa ini? Apa pada? Perasa, pengecap namanya bahasa kitanya. Dzaqa, merasakan. Kalian kalau nyicipi sayuran ini asin atau belum, ini pakai apa? Pakai dzaqa. Duqtut ta'am, aku mencicipi makanan. Dzaqa indra apa tadi? Perasa atau apa? Pengecap istilahnya. Dengan lidah. Ini dzaqa. Taib, lamasa, menyentuh. Berarti indra apa? Indra peraba. Taib, istilahnya indra peraba. Dengan tangan kita bisa tahu, oh ini apa? Kasar, ini lembut. Makanya orang kalau tidak memiliki penglihatan, ya yang diandalkan hanya indra peraba. Bacanya pakai tangan, huruf-hurufnya dibaca pakai tangan. Huruf apa namanya? Istilahnya apa? Orang-orang buta baca huruf itu bagaimana namanya, Ilhan? Huruf Braille namanya. Itu bacanya ya tulisannya jenggul-jenggul, ada apa? Apanya? Untuk bisa dirasakan dengan tangannya, bacanya pakai tangan, enggak punya mata atau enggak bisa melihat matanya. Maka kalian beruntung. Kelima-limanya ada toh? Antum ada enggak kelima indra ini? Ini? Saya lihat. Bisa mendengar, bisa mencium bau, bisa merasakan masakan enak. Baik, tangannya bisa meraba, tahu ini kayu, disuruh ngecek kayunya sudah diamplas atau belum, tahu ini kasar, ini sudah halus. Ini namanya af'alul hawas al-khamsah, fi'il hawas yang 5. Fi'il indra 5 itu. Sami'a akhwan maksudnya pada af'alul hawas yang hanya membutuhkan 1 maf'ul. Sehingga yang rajih sami'a masuk pada grup dhanna atau tidak, Putra? Gini-gini ini apa? Tidak, tidak masuk pada af'alul hawas. Taib. Perhatikan, kita baca lagi atas. Bal hiya min af'alil hawas an-nasibah li fi'lin wahid. Bahkan sami'a itu masuknya pada fi'il hawas, fi'il indra yang menasabkan 1 maf'ul saja. Af'alil hawas an-nasibah kali fi'lin wahid ini kurang pas, li maf'ulin wahid. Antum betulkan? Bal hiya min af'alil hawas an-nasibati li maf'ulin wahid, yang menasabkan maf'ul
yang satu, karena dia menasabkan bukan menasabkan fi'il, menasabkan maf'ul. Dibetulkan di bawah li fi'lin wahid antum kasih kurung li maf'ulin wahid. Yang benar itu shawabuhu li maf'ulin wahid. Sekarang perhatikan at-tamtsilul bayani li dhanna wa akhawatiha. Contoh penjelas untuk dhanna dan akhawatnya. Berarti kesimpulannya untuk dhanna dan akhawatnya yang rajih berapa anggotanya? Aceh 9. Baik. Perhatikan dhanna nahwu dhanantul qursa baridan. Dhanantul qursa baridan. Apa maknanya? Yang pertama dhanantul qursa baridan. Nah, ini kan mudah. Aku menyangka. Tinggal yang belum tahu kalian apa qursa baridan apa? Dingin. Apa kira-kira yang dingin ya? Nah, kemudian hasibah. Hasibah juga memiliki makna dhanna, yaitu aku menyangka. Hasibtul jawwa mumtiran. Aku sangka al-jawwa mumtiran. Apa diterjemahkan? Khala menjadi khiltu. Khiltul mas'alata sahlah. Khiltu mas'alata sahlatun. Za'ama za'amtul baita wasi'an. Ra'a ra'aitullaha a'zam. Nah, di sini ra'a akhwan, kalau masuk dalam kategori teman-teman yang dhanna, maka yang dimaksud adalah ra'a yang berkaitan dengan amalan hati, bukan dengan melihat. Jadi ra'a kalau membutuhkan dua maf'ul, itu yang dimaksud adalah penglihatan hati, berarti aku yakin. Paham? Ya. Berarti kalau ra'aitullaha a'zam bukan aku melihat Allah. Bukan. Tapi apa? Aku meyakini bahwasanya Allah itu yang paling agung. Ra'aitullaha a'zam. Aku yakin Allah itu zat yang paling agung. Ini maknanya. Ra'aitul dzunuba tumitul quluba. Misalnya, aku yakin ya, dosa itu mematikan hati. Maksudnya penglihatan hati, aku pandang, aku yakini. Bukan melihat dengan mata, bukan. Sehingga ra'a maknanya alima. Maka setelahnya disebutkan alima, nahu alimtul fa'rata fasiqah. Alimtul fa'rata fasiqatan. Maknanya apa? Wajadtu mushafan jamilan. Ittakhadtul mu'mina rafiqan. Ja'ala nahu ja'altu sayfa masrulan. Nah, kita ambil yang terakhir ini. Ja'altu sayfa masrulan. Yang lainnya antum PR-nya cari apa? Cari maknanya. Kemudian dilatih untuk mengiram seperti yang saya contohkan ini untuk ja'altu sayfa masrulan. Perhatikan ja'altu as-sayfa masrulan. Ja'altu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Atta dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dham fi mahalli raf'in fa'il. As-sayfa maf'ulun bih awal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Masrulan maf'ulun bih thani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Maknanya berarti apa? Ja'altu sayfa masrulan. Razak. Aku jadikan pedang itu terhunus. Naam, ahsanta.
Ini 9 contoh untuk dhanna wa akhwatnya. Kemudian yang ke-10 menurut sebagian pendapat, tapi pendapat yang lemah, sami'a. Ya, sami'a alladzina ja'aluha min hadzal bab qalu fit tamtsili laha sami'tu Zaidan yaqra. Ya, orang-orang yang menjadikan sami'a termasuk dalam bab ini, ya, mereka mengatakan dalam contohnya yaitu sami'tu Zaidan yaqra, aku mendengar Zaid sedang membaca. Aku mendengar Zaid sedang membaca. Naam. Sami'tu fi'il wa fa'il, Zaidan maf'ulun awal, wal jumlah yaqra fi mahalli nasbin maf'ulun tsani. Ini menurut mereka. Cuman wasahih, yang benar, annaha nasabat maf'ulan wahidan, bahwasanya sami'a itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Terus jumlah yaqra apa? Wal jumlatu fi mahalli nasbin hal min Zaid. Nah, dan jumlah yaqra itu yang benar pada kedudukan nasab sebagai hal untuk Zaid. Berarti kita artikan aku mendengar Zaid dalam keadaan membaca. Itu yang benar. Kenapa? Li'annal jumala ba'dal ma'arifi ahwal. Ini kaidah. Nanti kalau sudah sampai pada hal, pada pembahasan nawasibul mudhari', pembahasan apa? Mansubat. Baik, bahwasanya jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat itu adalah sebagai hal. Berarti kesimpulannya yang untuk pegang untuk dhanna dan akhwatnya anggotanya hanya 9. Nah, anggotanya 9. Dari fi'il-fi'il yang membutuhkan 2 maf'ul yang asalnya adalah af'alul qulub, perbuatan-perbuatan apa? Qalbi, bukan perbuatan indera. Maka maknanya seputar apa? Aku sangka, aku yakini, aku jadikan. Nah, seperti ittakhadtul mu'mina rafiqan, aku menjadikan seorang mukmin sebagai teman dekat. Jadikan. Baik. Jadi tugas antum menghafal anggota dhanna, kemudian apa? Tadi faedah kenapa kok sami'a tidak masuk dalam grupnya dhanna. Kemudian juga ada faedah tambahan tentang af'alul hawas, fi'il-fi'il yang berkaitan dengan indera yang 5. Dan PR-nya tugas untuk mengartikan. Dan sekalian kita baca di sini i'rab. Tadribun i'rabi, kanat talibu mujtahidan. Ini sudah dulu, harus sudah bisa. Kanat talibu mujtahidan. Indak ibadah. I'rab. Baik. Khabar kana marfu' mansubun wa alamatun nasbi fathah dhahira ala akhirih li'annahu isim mufrad. Terus yang kedua, innat taliba mujtahidun. Innat taliba mujtahidun isnan. Tansibul mubtada'a ismu inna. Li'annahu isim mufrad. Lebih lengkap dari yang disebutkan di sini. Innat taliba mujtahidun, maknanya nah, sesungguhnya pelajar itu seorang yang rajin. Nah, yang ketiga, dhanantu taliba mujtahidan. Zakaria.
Baik, nah seperti itu mudah ya kan? Dhanantu thaliba mujtahidan, intinya sama ikhwan cara mengi'rab. Ketika sudah tahu kaidah dasar i'rab, ketemu contoh-contoh bagaimanapun insyaallah bisa. Dhanantu fi'lun madhi. Nah, mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, kemudian atta dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli mabniyun donan watta dhamirun. Di sini kok ala sukun salah, Pak? Hah? Ala dham. Dibetulkan. Atta dhamirun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. An dhanantu. Atta dhamirun mabniyun ala ad-dhammi. Di bawah sukun antum kasih apa? Kasih kurung. Ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. At-taliba maf'ulun awal mansubun wa alamatun nasbih fathah dhahirah. Mustahidan maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatun nasbih fathatun dhahirah. Nah, berarti kan sudah bisa tahu ini salah atau ini benar. Nah, jadi untuk contoh-contoh di depan setelah mengartikan juga dilatih untuk mengi'rabnya. Pertemuan berikutnya tinggal saya tanya untuk i'rabnya sudah bisa insyaallah. Urut-urutannya sama seperti itu. Kemudian tamrin ya fi nawasihil mubtada wal khabar. Kita selesai dari nawasih mubtada wal khabar, tinggal tamrinnya dikerjakan. Naam. Soal pertama, an-nawasikhu lil mubtada'i wal khabar thalathah udhkurha. Nawasih mubtada' khabar itu 3, sebutkan apa? Udhkur amala kullin min dhanna wa akhwatiha, kana wa akhwatiha, inna wa akhwatiha. Sebutkan amalan masing-masing dari dhanna, kana dan inna beserta akhwatnya. Yang ketiga, ayyinil isma wal khabara fil jumalil atiyah. Ini mudah sekali. Tentukan isim dan khabar pada jumlah berikut ini. Kalau sudah bisa mengi'rab, sudah bisa semua itu. Kanallahu rahima, innal Muhammadan rasul. Isimnya mana, khabarnya mana, mudah sekali. Kemudian yang keempat, a'rib hatainil jumlatain. Ini juga mudah. I'rablah dua jumlah ini. Dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Asbahal bustanu muthmira. Taib. Dan juga apa? Mengartikannya. Itu yang penting. Nah, itu tugasnya. Berarti untuk pertemuan besok dipersiapkan tugasnya itu. Nah, barakallahu fikum. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.